IPS 1, kelompok 4 dengan guru pembimbing Bu Septika akan mempresentasikan proposal mengenai perusahaan kami. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri. Saya sebagai Ardelia Syifa, absen 3. Saya Bilkis Fauzia Ramadanti, absen 8. Saya Marina Indrawati, absen 22. Saya Muhammad Agus Sunaya, absen 24. Saya Muhammad Ramadhani Ardiansyah, absen 25. Ini siapa yang baca? Ayo Ardel, silahkan. Premata. Kami mengusung nama Premata dikarenakan kami berharap supaya banyak orang yang membudidayakan tanaman serta menyayangi tanaman, meskipun jenis tanaman kecil. Usaha ini bergerak di dalam bidang budidaya tanaman industri kecil. Kami juga menggunakan tempat tanaman atau wadah yang berasal dari limbah organik seperti botol dan kaca, memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang lebih berguna. Premata berasal dari kata Sanskerta, memiliki arti yaitu tanaman kecil. Visi misi Premata. Visi dari Premata yaitu menjadikan perusahaan tanaman hias yang berperan penting dalam membangun usaha tanaman hias dan perbaikan lingkungan melalui penghijauan. Premata memiliki misi perusahaan, yaitu 1. Menyediakan tanaman hias berkualitas, bervariasi, dan terjangkau. 2. Menjual tanaman hias dengan konsep yang berbeda. Yang ketiga, memberi pengetahuan dan informasi mengenai tanaman hias kepada konsumen. Dan yang keempat, menjangkau konsumen di luar kota. Strength, weakness, opportunities. Strength, kami merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa birokrasi yang panjang. 2. Biaya overhead yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran harga yang paling baik bagi pelanggan. Yang ketiga, kami sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Weakness, perusahaan kami memiliki keterbatasan dalam permodalan. Yang kedua, lokasi kantor yang kurang strategis. Opportunities, saat pandemi banyak masyarakat mencari hobi Opportunities. Saat pandemi, banyak masyarakat mencari hobi baru yang bisa dilakukan dari rumah, salah satunya dengan merawat tanaman. Peluang itu kami manfaatkan untuk membuka bisnis ini. Threat atau ancaman, perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi kami di bidang ini. Yang kedua, kebijakan pemerintah di kala pandemi ini seringkali berubah-ubah. Hidroponik Premata. Hidroponik Premata yaitu tanaman kecil yang berada di air. Mengapa kami membuat produk ini? Karena kami ingin masyarakat tahu bahwa merawat tanaman tidak sulit dan tidak memerlukan lahan yang luas. Dengan hidroponik Premata, kini bisa merawat tanaman dengan mudah. Selain itu, hidroponik Premata bisa mempercantik ruangan. Keunggulan dari produk yang kami buat yaitu berbeda dari produk-produk di pasaran dan tentunya desain yang cantik juga harga yang terjangkau. Lokasi Premata yaitu di Jalan Sagu nomor 56 RT 10 RW 5 Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Tujuan perusahaan yaitu Premata memiliki tujuan dalam menjalankan usahanya, meningkatkan kualitas dan
kuantitas produk maupun pelayanan untuk dapat bersaing dengan perusahaan tanaman hias lain dalam industri tanaman hias. 2. Melalui perusahaan ini, kami juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membudidayakan tanaman di rumah. Yang ketiga, menerapkan bahwa lingkungan hijau itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Target konsumen dari perusahaan kami, siapapun yang memiliki minat terhadap budidaya, tanaman, dan masyarakat yang mencintai tanaman hias, karena target pasar kami tidak berdasarkan pada usia. Jumlah target rata-rata per bulan yaitu 300 orang. Promosi dan pemasaran. Diperkirakan dengan jumlah penduduk di Depok dan sekitarnya 2.484 juta. Jika 5% dari penduduk merupakan orang yang gemar merawat tanaman, maka diperkirakan akan ada calon konsumen kurang lebih 300 orang. Konsumen per bulan dengan target penjualan produk 1.000 per bulan. Pemasaran yang kami lakukan dengan menggunakan semua platform media sosial untuk mempromosikan produk kami. Kami juga mempermudah konsumen untuk membeli produk kami di berbagai e-commerce yang ada. Hambatan perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi kami di bidang ini. Pemecah masalah, membuat inovasi dan produk baru yang banyak diminati oleh konsumen. Perspektif di masa depan. Kami yakin bahwa produk kami banyak diminati oleh masyarakat karena kami mengamati peluang yang ada. Di kala pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang mencari hobi baru yang dapat dilakukan dari rumah. Hal-hal yang menjadi peluang perusahaan kami yaitu 1. Kegiatan membudidayakan tanaman sedang naik daun di kalangan masyarakat. 2. Kami membuat produk yang mudah untuk dirawat dengan harga yang terjangkau. Sini ada ini ya, apa? Tentunya kita membutuhkan surat izin perusahaan bagi perusahaan kita. Nah, di sini ada prosedurnya. Pertama, kita datang ke DPM TSP DKI Jakarta, terus isi formulir atau surat permohonan dengan benar, lengkap, kemudian ditandai dengan materai 6.000 oleh pemilik direktur utama penanggung jawab perusahaan. Formulir ini yang sudah dikasih lengkap, kemudian difotokopi sebanyak 2 rangkap dan digabung dengan berkas persyaratan administrasi. Nah, formulir ini nantinya kalau kita pengen bikin siup ya, kita harus bawa pertama fotokopi KTP, habis itu pas foto kita bawa fotokopi akta pendirian perusahaan, usaha dari notaris kalau udah dapat pengesahan, terus ada fotokopi pengesahan badan hukum, terus fotokopi izin gangguan HO dan NPWP, terus fotokopi bukti aktif pada BOJS tenaga kerja dan kesehatan, terus sama yang lain-lain ya yang kita butuhin. Nah, itu dibawa, itu wajib. Terus membayar tarif pembuatan surat izin usaha perdagangan, terus terakhir kita menunggu waktu pengambilan surat izin usaha perdagangan dari pihak petugas kurang lebih selama 2 minggu. Nah ini contohnya ya. Contoh surat izin perusahaan yang kami miliki ya, atas nama saya, Agus Winahyo. Sini berupa siup kecil ya, yang nilai modal atau kekayaan bersihnya itu 25 juta. Oke. Struktur organisasi di perusahaan kami. Muhammad Agus Widiono, Direktur Utama, berperan menjadi penulis serta mengelola perusahaan. Muhammad Ramadhani Ardiansyah, divisi dalam perusahaan, menjelaskan produser dan kebijakan yang ditetapkan oleh kantor pusat. Ardel Syafa, Direktur Keuangan, menjaga keuangan perusahaan agar tetap seimbang. Marina Indrawati, Manajer, mengawasi segala bentuk variabel dan memajukan perusahaan. Bilqis Fauziah, administrasi, pembuatan data atau laporan dan pembukaan. Bahan dan alat. Bahan, benih tanaman, botol kaca, pupuk kompas. Alatnya, gunting tanaman,
dan alat pemotong botol kaca. Di sini ada laporan keuangan yaitu alokasi dana. Yang pertama, bahan baku tidak tetap dan bahan baku tetap, yaitu alat pemotong botol kaca 260.000, benih tanaman 10.000. Bahan baku tidak tetapnya ada benih tanaman 1 kilonya itu 50.000, pupuk kompos 1 kilonya itu 15.000, dan botol kaca 1 lusinnya itu 80.000. Jika ditotal menjadi 145.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja atau biaya tenaga kerja itu 10.000 per unit dan biaya overhead-nya 5.000 per unit. Produk yang dihasilkan per hari yaitu 300 unit. Harga pokok produksinya yaitu 48 juta rupiah. Nah, 48 juta rupiah itu dibagi sama 300 unit, berarti harga per unitnya itu 240 unit. Perhitungan laba, harga penjualan dikurang harga produksi. Harga penjualannya itu 240 dikurang 145 menjadi 95.000 rupiah. Perhitungan bagi hasilnya yaitu 95.000 dibagi 5 orang menjadi 19.000. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari proposal mengenai perusahaan kami. Kami sangat terbuka dalam menerima saran dan kritik yang membangun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.